Perkenalkan, nama saya Yeskin Paratasnurek dengan NIM 2315101019 dari kelas 4A. Di sini saya ingin menjelaskan tugas yang telah saya buat, di mana bagian satu kebenaran algoritma rekursif soal satu menghitung faktorial. Di sini kita diberikan pseudocode untuk menghitung faktorial dari n, yang di mana kita perlu membuktikan kebenaran algoritma dengan menggunakan teknik induksi. Nah, sebelum itu, di sini perlu kita ketahui bahwa algoritma ini mempunyai n banyaknya perulangan yang ingin dilakukan. Nah, ketika n sama dengan satu atau merupakan base case, maka algoritma langsung mereturn nilai satu. Dapat terlihat pada baris ketiga di pseudocode yang dimana hasil dari satu faktorial adalah satu, yang membuktikan algoritma ini benar jika n sama dengan satu atau pada base case. Nah, bagaimana jika keadaannya adalah n itu merupakan k, yang dimana k lebih dari atau sama dengan satu. Nah, di sini pertama kita membuat hipotesis induksi dengan mengasumsikan bahwa algoritma bekerja dengan benar untuk suatu nilai n sama dengan k. Yang artinya, ketika faktorial k dipanggil, maka akan menghasilkan k faktorial. Di mana kita dapat membuktikan n sama dengan k ditambah 1. Yang menyatakan bahwa n itu memiliki banyaknya perulangan lebih dari 1. Dengan keadaan n sama dengan k tambah 1, di mana algoritma akan memanggil faktorial k pada baris kelima, yang di sini tertulis 10 faktorial n kurang 1, dan kemudian dikali dengan hasil k tambah 1 pada baris 6. Di sini, setelah dipanggil temp faktorial n dikurang 1, maka di return n dikali dengan temp, menghasilkan k tambah 1 dikali dengan k faktorial, yang dimana ini merupakan hasil dari pemanggilan faktorial k. Hasilnya menjadi k tambah 1 faktorial yang menunjukkan algoritma bekerja dengan benar untuk n lebih dari sama dengan 1. Nah, soal yang kedua itu pada bagian kedua kompleksitas waktu algoritma rekursif, di mana soal yang saya ambil adalah soal satu, yaitu mencari maksimum dalam array. Sama seperti soal sebelumnya, di sini kita diberikan sebuah pseudocode yang dimana merupakan pseudocode prosedur mencari max dalam array dengan indeks dengan nilai i sampai dengan j n. Jika n sama dengan 1, maka mengembalikan a indeks 0. K jika dihentikan. M di sini melambangkan atau merepresentasikan jika n itu lebih dari 1, maka i tambah j itu dibagi 2, yang menghasilkan dua bagian, yaitu bagian pertama atau T1 mencari max dengan k dari indeks i sampai dengan m, n-nya dibagi 2. Sedangkan bagian kedua atau T2 mencari max dari array a dari indeks m tambah 1 sampai dengan j dengan n dikurang dari n per 2. Nah, setelah melakukan operasi pada bagian 1 dan 2, kemudian jika bagian 1 lebih atau sama dengan bagian 2, maka return bagian 1 menjadi max. Tetapi jika sebaliknya, jika bagian 2 lebih besar atau sama dengan 1, T bagian 1, maka return T2 sebagai max. Nah, di sini kita akan menghitung kompleksitas waktu dari algoritma, yang dimana kita akan membuat permisalan, yaitu Fn adalah jumlah operasi perbandingan yang dilakukan oleh algoritma untuk menemukan nilai maksimum dalam array berukuran n. Maka akan berlaku. Yang pertama ada base case, yaitu n sama dengan 1, di mana tidak terjadi perbandingan, sehingga f1 sama dengan 0.
Yang kedua adalah kasus umum atau worst case-nya, di mana N itu lebih dari satu. Pada keadaan ini, maka M akan berlaku. Algoritma akan membagi array menjadi dua bagian, kemudian akan memanggil dirinya sendiri, yaitu find max pada T1 dan T2. Kemudian akan melakukan perbandingan yang akan menghasilkan nilai maksimum dari kedua bagian, yang dimana menghasilkan fungsi Fn sama dengan 1 tambah 2Fn per 2. Nah, kita masukkan substitusi berulang untuk N sama dengan 2 pangkat K. Kita masukkan fungsi Fn sama dengan 1 tambah 2Fn per 2. Kemudian, kita akan ubah dia menjadi 1 tambah 2 dikali 1 tambah 2 Fn per 4. Kenapa per 4? Karena di sini dia dikalikan dengan 2. Jadi N per 4 yang menghasilkan 1 tambah 2 tambah 4 Fn per 4. Jika fungsi ini terus dilanjutkan, akan menghasilkan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah seterusnya sampai dengan tambah 2 pangkat K ditambah dengan 2 K pangkat K F1. Hasil akhirnya menjadi 2 pangkat K dikurang 1 tambah 0. Mengapa 0? Karena di sini F1 itu sama dengan 0, seperti yang didapat pada base case tadi. Nah, hasil akhir yang akan didapatkan itu menjadi N dikurang dengan 1, di mana 2 K itu dipertunjukkan untuk N. Maka hasil kompleksitas waktunya adalah ON. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.